Dalam mencari rezeki yang paling gampang itu adalah mendapatkannya dengan cara berdagang atau berbisnis. Ketika lu punya barang, lu jual, lu punya untung di situ. Nah, masalahnya di sini kan banyak orang masih berpikir kalau misalnya berdagang itu masih mempunyai dengan modal yang sangat besar dan harus mempunyai satu tempat yang strategis yang untuk bisa dipakai dalam aktivitas operasionalnya sehari-hari. Nah, di sini saya mau kasih sedikit tips, sedikit ide yang pernah saya lihat yang masih eksis di tempat ini. Pertama, bisnis yang paling gampang itu dilakukan adalah dari ide saya tuh kita jualan sarapan pagi. Misalnya kayak teman-teman bisa ada yang jualan bubur atau sarapan pagi. Soalnya semua orang paling malas melakukan aktivitas pagi-pagi itu dengan sesuatu yang sangat ribet ya, contohnya memasak. Jadi ini ada saya ceritakan buat ide bisnis sarapan pagi. Ada kenalan saya tuh di pasar 20 tahun loh, 20 tahun dia jualan bubur. Tapi uniknya dia itu berjualan 600 bungkus bubur dalam waktu pagi dimulai dari jam 7 sampai jam 9. Biasanya dagangannya habis. Nggak ada sisa lagi. Kalau setengah 10 kita minta sama dia, dagangannya udah nggak ada lagi, udah habis semua. Tapi uniknya yang dia lakukan itu selama 20 tahun dia menjalankan bisnisnya jualan bubur. Dia nggak punya tempat. Benar, dia nggak punya tempat. Di pasar tuh dia nggak punya tempat. Jadi dia bawa barang dagangan itu dari rumah sampai ke pasar, dia titip ke satu tempat los teman-temannya atau kenalan dia di situ lah, karena dia kan udah lama di situ. Jadi yang dibawanya tuh totalnya semuanya 600 bungkus. Dibanderolnya harganya dengan harga 6.000. Kita bisa bayangkan berapa dia terima ngitung uang pada hari yang sama. 600 bungkus dikali harganya 6.000. 6.000 3.600.000 guys. Dari jualan bubur. Yang dijualnya itu cuman bubur kacang hijau, bubur sumsum, bubur beras ketan hitam, ada lupis sama bubur delima. Dan ini saya menarik di situ. Dia jualan selama 20 tahun. Dari yang saya tanya sama dia itu dia nggak punya tempat. Tempatnya dia nggak punya, dia cuma bawa kantong kresek. Kantong kresek itu udah dibungkus bubur dengan segala macam buburan. Seminggu dia jualan 4 kali. Terus kalau misalnya dari jualan bubur ini, pertama modalnya juga murah. Cara prosesnya juga nggak terlalu ribet kayak bikin makanan yang lain. Terus semua orang pada suka. Pagi-pagi itu mereka mau sarapan pasti cari makanan yang seperti itu. Terus yang kedua saya juga bisa rekomendasiin bisnis yang paling murah yang bisa lakukan dari jualan gorengan. Nah, gorengan tuh modalnya kecil, untungnya lumayan kalau dagangannya habis. Ya paling juga jualan pisang, tempe satu potong yang dipotong tipis-tipis tuh dijualan harganya 1.000. Ada tahu isi, bakwan, semuanya kayak apa lagi ya? Kayak klepon, ubi goreng. Ya kayak semua orang suka. Emang makanan biasanya yang memang kita makan sehari-harian. Dengan modalnya kecil, untungnya lumayan gede. Terus yang ketiga saya juga bisa rekomendasikan satu ide modal bisnis yang modalnya kecil juga nggak punya tempat. Jadi kalau ada teman-teman yang mempunyai rumah, mempunyai lahan kosong ya coba aja situ ternak ikan lele. Jadi ikan lele itu jadi sekarang tuh kita nggak perlu bikin lubang, bikin kolam gede-gede yang perlukan modal besar. Mungkin kita bisa mulainya dari bikin dari tong kayu ukuran 1,5 meter dikali 2 meter kita kasih terpal. Jadi air di situ tinggal ngisi, kita ngitung nih bisanya sekitar 100 ke 200 ekor lele. Kita bikin 5 atau sampai 6 kotak ya yang kita bikin, ya tergantung kapasitas lahan yang teman-teman punya. Modalnya juga nggak gede, modal awalnya ikan lele itu paling dalam waktu 1,5 bulan sampai 3 bulan kita udah bisa panen. Dengan harganya ya disesuaikan lah dengan tempat penjualan yang ada di daerah masing-masing. Kalau di sini saya dengar harganya penjualannya itu per kilonya itu di harganya 4.000 harga per kilonya. Ya kalau bisanya panennya dapatnya sekitar 3 ton ya lumayan kan.
1 bulan dia udah bisa panen. Terus makannya dicampur di situ, ada yang ngasih pelet, ada yang ngasih, usus ayam dan yang sebagainya lah, sesuai dengan, keahlian mereka masing-masing. Kayak bikin peternakan ikan lele tadi, yang ngurusnya juga nggak ribet. Sebelumnya cuman dibikin kayak tanah, dikasih kotoran sapi yang udah kering, kasih arang sekam tuh, disiram, dibikin lembab sekitar 3 minggu, kasih air, lempar tuh bibit lele, bibit belut tadi. Ya lumayan harganya sekarang 60.000 per kilo. Bayangin aja tuh, saya pernah baca di berita hasil dari panen belutnya itu sampai ada yang kecil-kecilan di rumah tuh sekali panen sampai dengan 4 ton. 4 ton tuh banyak tuh guys. Harganya 60.000. 60.000 dikali 4 ton. Wow. Tapi itu saya lihat tuh bisnisnya yang dilakukan di daerah pedesaan. Terus ada lagi bisnis yang bisa kalian lakukan tuh kalau misalnya ada punya istri atau keluarga yang hobinya masak-masak. Ini lagi hebat-hebatnya di daerah saya. Dia bikin makanan ala rumahan. Bikinnya di Instagram. Pemasarannya cuman 10 radius 10 meter dari rumah dia. Jadi hari sebelumnya, sebelum makanan itu diantar, makanan itu udah disebar di Instagram kepada langganannya. Mau menu apa, biasanya satu paket dibanderolnya harganya 70.000. Ya kalau buat keluarga kecil sekitar 4 orang ya 70.000 itu dapat buat 2 kali makan, untuk buat makan siang sama makan malam. Jadi yang uniknya di sini dia jualan itu yang nentuin lauknya dia sendiri, dia kasih tahu ordernya segini. Terus kalau ada yang mesen, diberdayakannya adiknya yang suruh ngantar barang. Lumayan kan, adiknya daripada tiduran di rumah, sekali antar makanannya ditambah lagi dengan ongkos kirimnya 7.000. Soalnya di sini nggak ada GoFood atau yang lain. Jadi saya bilang ini kenapa dia menarik, soalnya dia memakai kemalasan dan kesibukan para calon customernya. Sekarang orang semuanya pada sibuk. Yang perempuan ada yang kerja, ibu-ibunya kerja, bapaknya kerja. Jadi buat waktu memasak tuh nggak ada, dia yang bikin masakan. Jadi pas buat makan siang, buat makan malam sudah disiapkannya, dia udah dikasih tahu apa orderan yang akan dibuat hari besoknya. Jadi dia tunggu order, siapa yang order besok masak tinggal antar lagi. Jadi cuman itu yang bisa saya share buat sementara ini, buat para yang ada di subscriber saya ini. Mudah-mudahan ini membantu buat menyelesaikan kalau ada yang masih galau, masih ada yang kekurangan, ya kita coba aja dulu dengan bisnis kecil-kecilan. Soalnya kalau mau melakukan bisnis besar itu mempunyai risiko yang sangat besar. Nanti akan saya bahas lagi. Ya. Dalam mencari rezeki yang paling gampang itu adalah mendapatkannya dengan cara berdagang atau berbisnis. Ketika lu punya barang, lu jual, lu punya untung di situ. Nah, masalahnya di sini kan banyak orang masih berpikir kalau misalnya berdagang itu masih mempunyai dengan modal yang sangat besar dan harus mempunyai satu tempat yang strategis yang untuk bisa dipakai dalam aktivitas operasionalnya sehari-hari. Nah, di sini saya mau kasih sedikit tips, sedikit ide yang pernah saya lihat yang masih eksis di tempat ini. Pertama, bisnis yang paling gampang itu dilakukan adalah dari ide saya tuh kita jualan sarapan pagi. Misalnya kayak teman-teman bisa ada yang jualan bubur atau sarapan pagi. Soalnya semua orang paling malas melakukan aktivitas pagi-pagi itu dengan sesuatu yang sangat ribet ya. Contohnya memasak. Jadi ini ada saya ceritakan buat ide bisnis sarapan pagi. Ada kenalan saya itu di pasar 20 tahun loh. 20 tahun dia jualan bubur. Tapi uniknya dia itu berjualan 600 bungkus bubur dalam waktu pagi, dimulai dari jam 7 sampai jam 9. Biasanya dagangannya habis, gak ada sisa lagi. Kalau setengah 10 kita minta sama dia, dagangannya udah gak ada lagi, udah habis semua. Tapi uniknya yang dia lakukan itu selama 20 tahun dia menjalankan bisnisnya jualan bubur, dia nggak punya tempat. Benar, dia nggak punya tempat. Di pasar tuh dia nggak punya tempat. Jadi dia bawa barang dagangan itu dari rumah,
Dari rumah sampai ke pasar, dia titip ke satu tempat los teman-temannya atau kenalan dia di situ lah. Karena dia kan udah lama di situ. Jadi yang dibawanya tuh totalnya semuanya 600 bungkus. Dibanderolnya harganya dengan harga 6.000. Kita bisa bayangkan berapa dia terima ngitung uang pada hari yang sama. 600 bungkus dikali harganya 6.000. 6.000, 3.600.000 guys. Dari jualan bubur. Yang dijualnya itu cuman bubur kacang hijau, bubur sumsum, bubur beras ketan hitam, ada lupis sama bubur delima. Dan ini saya menarik di situ. Dia jualan selama 20 tahun. Dari yang saya tanya sama dia itu dia nggak punya tempat. Tempatnya dia nggak punya, dia cuma bawa kantong kresek. Kantong kresek itu udah dibungkus bubur dengan segala macam buburan. Seminggu dia jualan 4 kali. Terus kalau misalnya dari jualan bubur ini, pertama modalnya juga murah. Cara prosesnya juga nggak terlalu ribet kayak bikin makanan yang lain. Terus semua orang pada suka. Pagi-pagi itu mereka mau sarapan pasti cari makanan yang seperti itu. Terus yang kedua, saya juga bisa rekomendasiin bisnis yang paling murah yang bisa lakukan dari jualan gorengan. Nah, gorengan tuh modalnya kecil, untungnya lumayan kalau dagangannya habis. Ya paling juga jualan pisang, tempe satu potong yang dipotong tipis-tipis tuh dijualan harganya 1.000. Ada tahu isi, bakwan, semuanya kayak apa lagi ya? Kayak klepon, ubi goreng. Ya kayak semua orang suka. Emang makanan biasanya yang kita makan sehari-harian. Dengan modalnya kecil, untungnya lumayan gede. Terus yang ketiga, saya juga bisa rekomendasikan satu ide modal bisnis yang modalnya kecil juga nggak punya tempat. Jadi kalau ada teman-teman yang mempunyai rumah, mempunyai lahan kosong, ya coba aja situ ternak ikan lele. Jadi ikan lele itu sekarang tuh kita nggak perlu bikin lubang, bikin kolam gede-gede yang perlukan modal besar. Mungkin kita bisa mulainya dari bikin dari tong kayu ukuran 1,5 meter dikali 2 meter, kita kasih terpal. Jadi air di situ tinggal ngisi, kita ngitung nih bisanya sekitar 100 ke 200 ekor lele. Kita bikin 5 atau sampai 6 kotak ya, yang kita bikin ya tergantung kapasitas lahan yang teman-teman punya. Modalnya juga nggak gede, modal awalnya ikan lele itu paling dalam waktu 1,5 bulan sampai 3 bulan kita udah bisa panen. Dengan harganya ya disesuaikan lah dengan tempat penjualan yang ada di daerah masing-masing. Kalau di sini saya dengar harganya penjualannya itu per kilonya itu di harganya 4.000 harga per kilonya. Ya kalau bisanya panennya dapatnya sekitar 3 ton ya lumayan kan. Per 1 bulan dia udah bisa panen. Terus makannya dicampur di situ. Ada yang ngasih pelet, ada yang ngasih usus ayam dan yang sebagainya lah. Sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Kayak bikin peternakan ikan lele tadi, yang ngurusnya juga nggak ribet. Sebelumnya cuman dibikin kayak tanah, dikasih kotoran sapi yang udah kering, kasih arang sekam tuh, disiram, dibikin lembab sekitar 3 minggu, kasih air, lempar tuh bibit lele, bibit belut tadi. Ya lumayan, harganya sekarang 60.000 per kilo. Bayangin aja tuh, saya pernah baca di berita hasil dari panen belutnya itu sampai ada yang kecil-kecilan di rumah tuh sekali panen sampai dengan 4 ton. 4 ton tuh banyak tuh guys. Harganya 60.000. 60.000 dikali 4 ton. Wow. Tapi itu saya lihat tuh bisnisnya yang dilakukan di daerah pedesaan. Terus ada lagi bisnis yang bisa kalian lakukan tuh kalau misalnya ada punya istri atau keluarga yang hobinya masak-masak. Ini lagi hebat-hebatnya di daerah saya. Dia bikin makanan ala rumahan. Bikinnya di Instagram. Pemasarannya cuman 10 meter dari rumah dia. Jadi hari sebelumnya, sebelum makanan itu diantar, makanan itu udah disebar di Instagram kepada langganannya. Mau menu apa, biasanya satu paket dibanderolnya harganya 70.000. Ya kalau buat keluarga kecil sekitar 4 orang ya 70.000 itu dapat buat 2 kali makan, untuk buat makan siang sama makan malam. Jadi
Yang uniknya di sini dia jualan itu yang nentuin lauknya dia sendiri, dia kasih tahu ordernya segini, terus kalau ada yang mesen diberdayakannya adiknya, adiknya yang suruh ngantar barang. Lumayan kan, adiknya daripada tidur-tiduran di rumah, sekali antar makanannya ditambah lagi dengan ongkos kirimnya 7.000. Soalnya di sini nggak ada GoFood atau yang lain. Jadi saya bilang ini kenapa dia menarik, soalnya dia memakai kemalasan dan kesibukan para calon customernya. Sekarang orang semuanya pada sibuk, yang perempuan ada yang kerja, ibu-ibunya kerja, bapaknya kerja, jadi buat waktu memasak tuh nggak ada dia yang bikin masakan. Jadi pas buat makan siang, buat makan malam sudah disiapkannya, dia udah dikasih tahu apa orderan yang akan dibuat hari besoknya. Jadi dia tunggu order, siapa yang order besok masak tinggal antar lagi. Jadi cuman itu yang bisa saya share buat sementara ini, buat para yang ada di subscriber saya ini. Mudah-mudahan ini membantu buat menyelesaikan kalau ada yang masih galau, masih ada yang kekurangan, ya kita coba aja dulu dengan bisnis kecil-kecilan. Soalnya kalau mau melakukan bisnis besar tuh mempunyai risiko yang sangat besar. Nanti akan saya bahas lagi. Ya.